Dapat kami informasikan bahwa penjualan kendaraan bermotor roda 4 atau mobil ini mengalami penurunan di bulan Februari tahun 2022 jika dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2022. Padahal pemerintah telah memperpanjang relaksasi pajak penjualan dan juga barang mewah di mana pajak ini ditanggung oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, ini penjualan di bulan Februari mencapai 81.228 unit, di mana angka tersebut turun sebanyak 3,4%, di mana pada bulan Januari ini mampu menjual sebanyak 84.062 unit. Ini untuk penjualan wholesale ya maksud kami, di mana ini penjualan dari pabrik ke dealer. Sedangkan untuk penjualan retail atau dari dealer ke konsumen ini turun sebanyak 10%, di mana dari 78.567 unit pada bulan Januari, pada bulan Februari hanya mencapai 69.989 unit saja. Sedangkan untuk Gaikindo juga mengeluarkan data penjualan mobil terlaris, di mana secara mengejutkan, ini mobil terlaris pada bulan Februari adalah Honda Brio, di mana Honda Brio ini berhasil menjual sebanyak 5.576 unit dalam satu bulan saja. Sedangkan untuk di posisi kedua, ini ada Toyota Kijang Innova yang mampu berhasil menjual sebanyak 4.489 unit. Di posisi ketiga ada Toyota Rush yang berhasil menjual 3.811 unit. Sedangkan untuk di posisi keempat dan posisi kelima ini ada Daihatsu Xenia yang mampu menjual sebanyak 3.646 unit. Dan di posisi kelima ada All New Honda BR-V yang mampu menjual sebanyak 3.154 unit. Penjualan mobil yang sempat lesu ini karena memang pandemi COVID-19 sempat bangkit pada tahun 2021. Hal ini karena dampak dari adanya relaksasi pajak penjualan atas barang mewah, dan tentunya konsumen memanfaatkan program tersebut untuk mendapatkan diskon hingga puluhan juta ketika untuk membeli mobil baru begitu ya. Dan berdasarkan data dari Gaikindo, penjualan mobil wholesale tumbuh pada tahun 2021 ini mencapai 66% year on year, yakni menjadi 887.202 unit sepanjang tahun 2021. Untuk PT Astra International Tbk atau ASI ini mencatatkan kinerja yang ciamik sepanjang tahun lalu, di mana ASI membukukan pendapatan bersih sebesar 233,48 triliun pada tahun 2021, di mana pendapatan Astra ini meningkat sebanyak 33% dari tahun 2020 yang hanya senilai 175,05 triliun rupiah saja. Sedangkan untuk pendapatan bersih saham auto sepanjang tahun 2021 ini tercatat sebesar 15,15 triliun, tumbuh sebanyak 27,6% dari yang tadinya hanya 11,87 triliun pada tahun 2020. Sedangkan berdasarkan laporan keuangan hingga kuartal ketiga di tahun 2021, pendapatan neto dari IMAS tercatat sebesar sebanyak 14,05 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat sebanyak 24,57% daripada periode yang sama dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya senilai 11,28 triliun rupiah. Jika dilihat dari pergerakan sahamnya, ini mayoritas saham juga membukukan peningkatan selama level PPKM yang mulai adanya pelonggaran. Di mana adapun saham yang tengah menjadi perhatian adalah PT IMAS atau PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, turun lebih dari 10%, di mana untuk kapitalisasi pasarnya yakni sebanyak 3,16 triliun rupiah. Untuk PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto, ini harga sahamnya pun turun lebih dari 7%, sedangkan untuk kapitalisasi pasar ini sebesar 5,21 triliun rupiah. Dan untuk PT Astra International Tbk, harga saham naik lebih dari 12%, di mana kapitalisasi pasar mencapai 260,11 triliun rupiah.